Assalamualaikum sahabat agromadear sekalian, apa kabar? Salam semangat. Terima kasih untuk sahabat yang setia, teman yang baru mampir di channel agromadear, silahkan di subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan. Jika kalian terbiasa memasak nasi dan membuang airnya, maka jangan lakukan lagi karena khasiat menakjubkan air beras untuk tanaman. Nah, video berikut ini kita kuliti pupuk sakti berupa pupuk organik cair, sangat mudah dibuat dan biaya sangat murah. Salah satu manfaat air beras untuk tanaman adalah membuatnya tumbuh subur dan anti layu. Air beras kaya akan sari pati yang berwarna putih susu. Pati ini sangat bermanfaat untuk tanaman karena merangsang munculnya bakteri baik untuk tumbuhan agar bisa subur. Tak cuma itu, air beras juga mengandung nitrogen, potasium, dan fosfor. Sahabat agromadear, pupuk yang bisa kalian lihat di video ini adalah pupuk cair dari bahan campuran lumpur sawit, telur, molase, air kelapa, tepung beras, terasi, dan bakteri EM4. Bisa juga menggunakan bakteri hasil PGPR yang sudah difermentasi selama 15 hari. Masing-masing dari pembuatan pupuk cair ini dan keunggulannya video selanjutnya akan kita bahas. Pupuk cair yang kita buat ini hampir sama dengan mol atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari bahan alami yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau dekomposer dan sebagai aktivator atau tambahan nutrisi bagi tumbuhan yang sengaja dikembangkan dari mikroorganisme. Air beras mengandung 75–80% pati dan mengandung banyak vitamin dan mineral, di antaranya asam amino, vitamin B dan E, mineral dan antioksidan. Berikut ini merupakan manfaat dan keunggulan air beras, tepung beras sebagai pupuk bagi tanaman. 1. Menyuburkan tanaman. Manfaat air cucian beras untuk tanaman yang pertama adalah untuk menyuburkan tanaman. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya senyawa organik yang terkandung dalam air beras, misalnya berbagai mineral yang sangat berfungsi baik bagi kesuburan tanaman. Mineral memiliki peran mendasar untuk meningkatkan ketahanan tanaman di bawah suhu tinggi dan tekanan lingkungan lainnya bagi tanaman. Mineral juga memiliki fungsi bagi banyak proses fisiologis seperti pemeliharaan, fotosintesis dan aktivasi enzim untuk keberlangsungan hidup. 2. Meningkatkan pertumbuhan tanaman. Senyawa organik yang terkandung, yaitu pati dari air cucian beras, akan membantu mendorong bakteri tanah yang menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Senyawa tersebut juga bisa meningkatkan kualitas tanaman untuk konsumsi manusia, sekaligus dapat menekan penyakit pada tanaman bila diterapkan dalam jumlah yang sesuai. 3. Memperkuat tanaman. Hal ini karena terdapat kandungan vitamin B dan E, serta mineral yang terkandung dalam air cucian beras. Vitamin B dan E berperan dalam terjadinya biosintesis pada tanaman dan berfungsi sebagai antioksidan, sedangkan mineral memiliki peran mendasar untuk meningkatkan ketahanan tanaman di bawah suhu tinggi dan tekanan lingkungan lainnya bagi tanaman. 4. Mempercepat proses fotosintesis. Manfaat air cucian beras selanjutnya adalah mampu membantu tanaman untuk mempercepat proses fotosintesis. Karena air cucian beras mengandung antioksidan yang berfungsi sebagai penyangga, yang dapat berinteraksi dengan berbagai komponen dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 5. Melindungi tanaman dari hama. Air cucian beras mengandung protein yang memiliki berbagai peran enzimatik, struktural, dan fungsional, serta berguna dalam proses fotosintesis, biosintesis, transportasi zat hara, dan kekebalan terhadap mikroba patogen, seperti hama. Protein juga bertindak sebagai media penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan nutrisi bibit yang sedang berkembang. 6. Membantu tumbuh kembang tanaman. Selain mengandung banyak vitamin dan mineral, air beras juga memiliki banyak sekali komponen atau senyawa dengan nilai gizi yang bermanfaat bagi reproduksi serta pertumbuhan tanaman. Beberapa komponen atau senyawa organik dengan nilai gizi yang bermanfaat, antara lain: trigliserida sebesar 10%. Trigliserida merupakan senyawa penyimpanan utama yang digunakan sebagai makanan bagi tumbuhan.
Dalam jaringan vegetatif, metabolisme trigliserida terlibat dalam pembelahan dan ekspansi sel, pembukaan stomata, dan pembentukan kembali membran lipid. Lipid sebesar 10%. Lipid atau lemak berfungsi sebagai komponen struktural membran sel tanaman, yang berfungsi sebagai penghalang dinding sel terhadap lingkungan luar sel. Pada tumbuhan, lipid memiliki peran yang sangat penting sebagai senyawa pensinyalan dan penyimpanan energi. Pati sebesar 9%. Pati memiliki fungsi utama untuk sel tumbuhan menyimpan energi dalam bentuk glukosa. Karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis dan sangat berperan bagi tumbuhan karena peran esensial mereka sebagai sumber energi vital dan sebagai komponen penyimpanan. Inositol. Inositol penting untuk penyimpanan fosfat, biosintesis dinding sel, produksi molekul yang berhubungan dengan stres pada tumbuhan, komunikasi sel ke sel, penyimpanan dan pengangkutan hormon tumbuhan. Asam fitat. Asam fitat ditemukan dalam biji tanaman. Senyawa ini berfungsi sebagai bentuk penyimpanan utama fosfor di dalam biji. Saat biji berkecambah, fitat terdegradasi dan fosfor dilepaskan. 7. Menghilangkan bau tanah akibat kompos. Air beras dapat mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan bila digunakan dalam jumlah yang terkontrol. Bakteri baik tersebut selanjutnya dapat membantu memecah bahan organik di dalam tanah dan akan menghilangkan bau tanah yang dihasilkan oleh kompos. Akhir kata, gak ada salahnya kita mencoba dengan harapan kemanfaatan maksimal. Salam subur, salam produktif. Agromadear Channel. Terima kasih buat atensi teman sekalian.